Teknologi raket Li-Ning di harga 2 jutaan semua ditulis di sini. Hai teman-teman badminton lovers dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di sini saya lagi mau unboxing satu box yang kemarin raket ini saya pesan di salah satu toko. Yang saya beli raket ini karena memang kemarin tuh yang saya ingat sih raket ini dulu sempat banyak yang request. Tapi saya belum minat banget karena desainnya kan ngikutin high end dari brand besar ya, brandnya Li-Ning, ngikutin Aeronaut 9000 yang dipakai Yuta Watanabe, Zheng Siwei kalau nggak salah ya, yang di harga 2 jutaan. Dan dulu pun kalau nggak salah sih saya lagi banyak jadwal nge-review raket Kansai yang di seri Avatar itu ya, yang secara bentuknya mirip-miripin Yonex Astrock 100ZZ gitu, punyanya Victor Axelsen walaupun catnya beda ya. Dan ini kemarin saya ketika nyenarin raket di salah satu toko yang biasa saya nyenarin dekat rumah sini teman-teman, ada raket Kansai ini yang kemudian langsung saya pegang-pegang aja gitu. Duh, kok mantep banget gitu. Kok feel shaftnya itu kayak nggak fleksibel banget gitu, kayaknya medium, bahkan kayak medium stiff gitu. Jadinya akhirnya saya menyimpulkan kayaknya saya harus review raket ini nih, karena raket ini kan harganya online di bawah 200 ya, kita bisa bilang raket 100 ribuan. Jadi langsung aja saya beli gitu, dan semoga raket ini nanti nggak mengecewakan sih ya. Kalau nggak salah raket ini sih kan serinya kan Kansai Power teman-teman, ada beberapa yang dibedakan gitu. Dia kan ngikutin Li-Ning Aeronaut 9000 gitu kan, ada warna-warna banyak gitu, ada putih, ada yang lainnya apa gitu. Dan saya ngambil yang Kansai Power yang B kan kalau nggak salah. Kansai Power yang B yang memang mirip banget dengan Aeronaut 9000 yang pernah saya review. Dan ini ya teman-teman, raketnya ini di satu plastik ya. Ada gripnya, ini grip apa ya? Tanpa label nama, tanpa merek. Kemudian ini saya ngambil senar Max Bolt yang MBS 63, tapi belum terpasang ya teman-teman ya. Dan ini dia raketnya, flyernya ini yang dikaretin gitu, tapi ini sobek teman-teman. Nah ini dia Kansai Power. Kemarin tuh waktu di toko saya kan ngambil tuh di cantolannya itu, tek gitu kan. Terus saya gini-gini kan, kok mantep juga ini. Walaupun ini kok kerasa lebih lentur sih, tapi walaupun ya lenturnya kayak di medium, tapi ngeflexnya kerasa sih. Kayak bener-bener ini raket power gitu. Dan karena memang raket ini ngikutin karakteristik catnya ya, warnanya ya, itu ngikutin Li-Ning Aeronaut 9000, memang ya mirip. Walaupun secara kalau bentuk-bentuk detailnya jauh berbeda sih. Ini lebih kayak Li-Ning seri GeForce Extra Strong. Ya, ini mirip banget. Dan sekarang kita coba aja bahas detailing raket ini teman-teman ya. Yang pertama harganya, kemarin saya dapat raket ini kayaknya di kisaran 180 atau 190 ribuan. Jadi raket di bawah 200 ribuan teman-teman, sangat terjangkau banget. Kemudian kita bisa lihat karakteristik bagian capnya Kansai yang cukup bagus gitu. Bagian capnya itu mengkilat, berkilau. Karakteristiknya warna apa ini ya? Warna silver mengkilat gitu deh. Kemudian gripnya ini G5, lumayan besar, atau bahkan G4 ini, gede banget. Nih, G4 ya. Tapi nanti kan gripnya bakal kita buang ya. Kita setting setipis mungkin. Kalau G4 sih kayaknya kegedean, kurang nyaman untuk manuver-manuver permainan yang cepat gitu. Kemudian di bagian konnya, di sini ada logo Kansai tanpa ada tulisan lainnya. Ada dua logo Kansai di dua sisi yang berbeda. Warna karakteristik konnya merah. Pun juga ketika kita naik ke bagian shaftnya ada warna merahnya, kemudian di atasnya ada warna navy atau biru dongker, biru gelap. Kemudian di bagian shaftnya di sini ada tulisan Kansai Power B. Nah, kemudian ada teknologi raket ini yang katanya HDF, Shock Absorption, yang katanya sih ya meredam getaran gitu, walaupun dia nggak tahu, nanti kita lihat lah. Raket murah kadang ya ditulis-tulis juga gitu, ditulis-tulis aja gitu ya, karena ngikutin brand Li-Ning kan, jadi semua teknologi Li-Ning ya ditulis di sini, walaupun nanti kita nggak tahu ya performanya di lapangan seperti apa ya. Walaupun pengalaman saya dulu pernah pakai raket yang di bawah 200 ribuan
ternyata ya solid juga, enak juga, nyaman juga. Nah, kemudian salah satu keunggulan raket ini, Kansai ini adalah made in Taiwan. Ya, kalau kita sandingkan atau komparasikan dengan raket Yonex, kan kalau made in Taiwan itu kualitas keduanya dari brand Yonex gitulah. Kualitas keduanya setelah Jepang, Taiwan, baru Cina. Dan kalau raket ini nanti performanya dipakai main di lapangan ternyata oke, bisa jadi salah satu keunggulannya adalah made in Taiwan ini. Karena seingat saya dulu pernah raket andalan di bawah 200 ribuan tuh yang Fraser Conquer 900 atau 901 itu kan dia made in Taiwan juga. Kemudian kalau diputar di sini ada spesifikasi raket ini yang beratnya 82 gram plus minus 2 gram, balance point 295 mm plus minus 3 mm, tension maksimalnya di 35 lbs, tension 32 sampai 35 lbs. Lumayan sangat bisa diandalkan sih ya. Nggak bisa ngasih jaminan ya. Tapi ya lagi-lagi sih, karena saya pribadi juga tarikan masih di 27, 28, 29, 30, jadi nggak perlu tarik di atas 30 juga lah. Saya seringnya sih pakai di 28 atau 27, 29 gitu, dan itu udah oke banget lah. Dengan max tensionnya 35 lbs, saya rasa minusnya kan banyak tuh, minus 67 lbs, jadi saya rasa ya lebih safety lah. Kemudian kalau kita naik ke bagian T-jointnya, ada logo Kansa kecil, dan kalau Aeronaut 9000 itu kan di sini ada lubang-lubang teman, ada ventilasi udaranya. Kalau ini kan enggak, ini yang tadi saya bilang jadi pembeda. Jadi ini cuma catnya aja, warnanya aja yang mirip-miripin, tapi secara kalau bentuk fisiknya enggak banget. Grommetnya ini masih di 72 lubang, kemudian di bagian framenya ini isometrik teman-teman ya, isometrik, jadi bukan yang kecil compact. Ada tulisan TB Nano, kemudian ada Aerotech Beam System, Wing Stabilizer, Dynamic Optimum Frame, semua teknologi leaning ditulis di sini gitu. Ya, kemudian di bagian dalamnya di sini ada tulisan Kansai ya teman-teman. Dan karakteristik frame kepala raket ini sih dia box ya. Box ya mirip banget sih dengan raket leaning di seri GeForce Extra Strong, itu mirip banget teman-teman. Walaupun ini dia bagian sampingnya rada lebar, bukan yang rada kecil. Kalau leaning Extra Strong itu, GeForce Extra Strong itu kayaknya dia lebih kecil dikit. Dan sininya pun dia gempal juga teman-teman. Jadi frame kepalanya gempal ya. Oke, itu tadi dia bagian per bagian dari raket Kansa Power B, seri B ya, yang sudah kita bahas ya. Sekarang kita coba cek balance point pun juga berat raket ini. Apakah real sesuai dengan tulisan yang ada di shaftnya ini teman-teman. Pertama kita cek beratnya, plus minus 2 gram berarti ya 83, 84 masih masuk lah. Sorry, belum bisa center. Ya 83 gram teman-teman, 83 gram. So real banget, ini masuk banget. Plus minus 82 plus minus 2 gram, ini pas banget. Kemudian balance point-nya di sini tadi 295. Kayaknya sih berat pala ini. Iya, kayaknya berat pala banget ini. Nah, ini kadang-kadang raket murah tuh ya ini, BP-nya tinggi banget kayaknya. Nah, oke, ketemu di sini ya. Sip. Ya, 315 mm. Jauh banget. 295 ke 315. Selisih produksinya jauh banget. Ya itu sih. Ya raket murah sih. Ya mau berharap lebih juga ya gimana gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah produksi lainnya memang di balance point segitu atau ada yang nyaris sama ya dengan balance point yang di even balance atau berat kepalanya sedikit. Tapi kalau ini mah udah head heavy banget, overhead heavy. Kita coba ukur sekarang panjang raketnya teman-teman. Di 670. Panjang raketnya 670 mm, jadi bukan yang panjang banget di 675, dan itu udah cukup sih. Jadi dengan spesifikasi terverifikasi yang udah kita ukur tadi sih, yang melenceng banget sih balance point-nya. Beratnya ya pas banget dengan yang ada di shaft-nya ini di 4U, tapi balance point-nya yang harusnya even balance ini masuk di head heavy banget, berat kepala banget. So dengan karakteristik kosongannya segini sih mungkin nanti tersetting bakal masuk di kategori raket head heavy juga. Mungkin raketnya bakal masuk di kategori berat, balance point-nya nanti bakal di head heavy di 310-an. Karena settingan saya itu nanti ada senarnya, grip bawahnya saya buang, kemudian saya ganti dengan grip handuk. Biasanya balance point-nya turun 5 mm.
Jadi di kisaran 310. Jadi dengan itu kita bisa menyimpulkan raket ini bakal jadi raket power banget. Nanti tinggal menyimpulkan sih shaft stiffness-nya ini. Yang kemarin di toko saya rasakan kayak medium, mendekati medium stiff, dan ini kerasa kayak medium fleksibel ya. Ya, lebih ke medium fleksibel teman-teman. Tapi kayak enak sih. Tuh. Nggak terlalu lentur-lentur banget. Kayaknya di medium sih. Medium, mungkin mediumnya 40 atau 45%-an. Kalau diginikan kayak nggak sampai 50%-an. Tapi dipakai swing, responsifnya dapat. Dan nggak sabar lagi buat nyobain raket ini. Tentu saja nanti bakal saya senarin. Kemudian saya coba-coba. Mungkin 1 minggu, 2 minggu. Saya gantian dengan raket-raket andalan saya yang udah saya review duluan. Gimana perbandingan performanya. Apakah raket ini nanti nyaman, worth it, pun juga karakter secara detailnya seperti apa nanti bakal kita jelaskan di video itu teman-teman. Tapi di awal ini dengan harga yang di bawah 200 ribuan, dengan frame yang kayaknya sih berisi juga sih, saya rasa sih ya worth it juga. Apalagi kemarin teman-teman banyak yang bilang raket ini memang spesialis gebuk gitu, ada yang pokoknya itu raket andalan saya gitu. Mungkin sih bakal punya performa yang cukup bisa memuaskan ya untuk harga segitu ya. Dan nanti kita lanjutkan lagi tentunya. Sementara segini dulu teman-teman informasi terkait unboxing raket murah banget, murah meriah banget di harga di bawah 200 ribuan yang desainnya ngikutin raket harga 2 jutaan pun juga teknologinya teknologi raket Li-Ning di harga 2 jutaan semua ditulis di sini, walaupun nggak tahu apakah memang quality control produksinya memang sedetail itu di harga segitu atau nulis aja. Nanti bakal kita bahas di film pemakaian tentunya. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepuk bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.